Pemikiran Abraham Lincoln yang saya angkat yaitu no man is good enough to govern another man without that other's consent, atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu tidak ada orang yang cukup baik untuk mengatur orang lain tanpa persetujuan orang lain itu. Nah, ini merupakan pemikiran mengenai perjuangan Abraham Lincoln untuk memberantas perbudakan yang ada di wilayah Amerika Serikat. Menurutnya, republik itu harus dibangun atas kebebasan dan kesetaraan, bukan di atas kenyamanan politik atau sebagai kompromi di antara negara-negara yang mempertahankan otoritas mereka sendiri. Nah, di era sekarang, perbudakan ini masih dapat ditemukan dan istilah yang sering digunakan yaitu perbudakan modern atau modern slavery. Menurut Anti-Slavery International, perbudakan modern adalah ketika seorang individu ini dieksploitasi oleh orang lain untuk keuntungan pribadi atau komersial, entah itu ditipu, dipaksa, atau dikekang, sehingga mereka ini kehilangan kebebasannya. Menurut Muhammad Yunan Nasution, ada 3 macam sistem perbudakan modern, yaitu pertama, political slavery atau perbudakan berdasarkan kepentingan politik, di mana satu negara atau satu individu ini bergantung pada negara lain atau individu lain yang memunculkan tekanan yang halus dan terselubung. Kedua, ada social slavery atau perbudakan sosial, misalnya human trafficking atau perdagangan manusia seperti pengiriman TKW untuk kepentingan seksual. Ketiga, ada industrial slavery atau perbudakan yang timbul karena perkembangan dan kemajuan industri, misalnya tenaga manusia yang diperkerjakan di pabrik-pabrik, pertambangan, atau industri lain dengan upah minim atau bahkan tidak diupah sama sekali. Nah, adapun beberapa bentuk dari perbudakan modern yaitu ada human trafficking atau perdagangan orang, lalu ada forced labor atau kerja paksa, lalu ada debt bondage or bondage labor atau kerja terikat, lalu ada child slavery atau perbudakan anak, ada early and forced marriage atau perkawinan dini dan perkawinan paksa, dan ada descent-based slavery atau perbudakan berdasarkan keturunan. Berdasarkan hasil penelitian perbudakan global modern atau Global Slavery Index di seluruh dunia pada 2018, sekitar 40,3 juta orang ini diduga mengalami perbudakan, yang mana 71%-nya itu adalah perempuan. Bentuk perbudakan yang terjadi yaitu sebanyak 15,4 juta mengalami perkawinan paksa dan perbudakan seksual. Selain itu, ada juga kerja paksa yang termasuk human trafficking. Di Indonesia sendiri, menurut penelitian yang dilakukan Walk Free dalam Global Slavery Index pada 2018, menduduki posisi yang cukup jauh, di mana diperkirakan ada 1,2 juta WNI baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang mengalami perbudakan modern. Di tingkat ASEAN, penduduk Indonesia menempati peringkat pertama paling banyak yang mengalami perbudakan, yang mana tidak terlepas dari banyaknya buruh migran. Dalam indeks perbudakan modern, Indonesia masuk ke dalam 12 negara yang kurang serius dalam menghadapi dan memerangi perbudakan modern. Adapun berdasarkan artikel yang sudah saya baca, menurut Yuli Adiratna menjelaskan bahwa secara regulasi dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini jelas menyebutkan adanya hak untuk tidak diperbudak. Selain itu, banyak instrumen nasional yang mengatur terkait hal tersebut. Indonesia pun sudah meratifikasi 8 konvensi dasar dari ILO. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran, Indonesia pun secara tegas memberi ancaman yang cukup tinggi untuk pelaku. Selanjutnya, Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik, sebagai pengantar dalam acara FGD Kajian Hak Asasi Manusia tentang Perbudakan Modern di Indonesia yang diselenggarakan oleh Komnas HAM RI, menyebutkan bahwa faktor pertama yang menyebabkan adanya perbudakan modern adalah soal keterpaksaan, misalnya kemiskinan dan lain-lain. Hal ini ada kaitannya dengan situasi orang yang bekerja secara paksa, sehingga para pekerja atau buruh ini memang dalam posisi yang powerless atau tidak berdaya. Faktor lain adalah sulitnya posisi tempat bekerja untuk diakses, bukan saja oleh keluarga ataupun masyarakat, tetapi juga oleh pemerintah yang paling utama. Lebih spesifiknya, oleh institusi-institusi yang memang bertanggung jawab untuk melindungi pekerja atau buruh, sehingga akses mereka untuk mendapatkan perlindungan dan pertolongan itu masih sulit. Selain kedua faktor tersebut, menurut Taufan, masih adanya negara di dunia ini yang tidak terlalu memperhatikan terhadap hak-hak buruh atau hak asasi manusia, yang itu juga menjadi faktor lain penyebab terjadinya perbudakan modern. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu penyebab perbudakan modern itu adalah kemiskinan. Untuk itu, upaya menghapus perbudakan modern seluruh komponen masyarakat itu harus bersatu bahu-membahu membangun negara agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
Nah, sebetulnya upaya pemerintah itu sudah cukup banyak dalam memenuhi kehidupan layak bagi masyarakat melalui program-program perlindungan sosial. Tidak hanya pemberian bantuan pangan dan layanan kesehatan pada masyarakat secara gratis, tetapi juga dengan menetapkan berbagai aturan tentang ketenagakerjaan agar masyarakat dapat bekerja dengan layak, mulai dari aturan kerja, batas maksimum jam kerja, minimum gaji, suasana kerja, dan lain-lain. Namun, upaya melalui berbagai peraturan itu tidaklah cukup karena masih terjadi praktek-praktek seperti human trafficking dan masih banyak anak-anak yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah untuk bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Nah, oleh karena itu, perlu pendekatan moral untuk menghilangkan perbudakan modern dari muka bumi. Rektor Paramadina, Profesor Firmansyah dalam pidatonya menyampaikan bahwa upaya penghapusan perbudakan modern ini merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang sesungguhnya sudah menjadi tujuan berdirinya bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Konstitusi Dasar Negara Indonesia. Nah, beliau mengatakan bahwa melawan segala bentuk perbudakan modern bukan hanya dalam rangka menjunjung salah satu target Sustainable Development Goal saja, terlebih karena melawan segala bentuk perbudakan modern ini adalah mandat Konstitusi Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga jelas disebutkan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.